Selamat pagi, salam sejahtera, Romo, Suster, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Tania, ditemani oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya Romo Maksi Soge. Dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Baik, selamat pagi Romo Maksi, apa kabar? Selamat pagi juga, kabar luar biasa. Luar biasa sekali. Romo, pada pagi hari ini pada tanggal 29 September kita merayakan Pesta Malaikat Agung. Saya yakin mungkin untuk nama Mikael, Gabriel, dan Rafael ini sudah nggak asing lagi ya Romo buat kita semua. Tapi mungkin Romo bisa ceritakan lagi lebih lanjut satu persatu nih Romo. Mulai dari Mikael, lalu nanti Gabriel dan Rafael. Supaya kita semua dapat lebih memahami kenapa sih Mikael misalnya dipanggil oleh Panglima Perang Allah dan lain-lain. Silakan Romo. Baik, jadi betul sekali hari ini 29 September gereja merayakan pesta 3 malaikat agung. Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita lihat pertama dari Mikael. Mikael itu dari namanya, segi namanya itu berarti siapa yang setara dengan Allah. Dan gereja mengambil nama Mikael dan menetapkan dia sebagai salah satu dari 3 malaikat agung. Ini berdasarkan dari teks kitab suci sendiri. Dari teks suci khususnya dari kitab Wahyu dan juga dari perjanjian lama dari kitab Daniel. Dalam kitab Wahyu itu melalui penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia menulis kitab Wahyu, dia melihat dalam penampakannya itu bagaimana malaikat Mikael ini dia berperang melawan dengan kekuatan jahat, kekuatan iblis, atau juga berperang melawan, disebutkan dalam kitab Wahyu, melawan naga. Sebagai sebagai malaikat yang mendapat jabatan sebagai Panglima Bala Tentara Kerajaan Surgawi, disebutkan bahwa mereka berperang melawan dengan Lucifer, malaikat yang kalau dalam cerita itu disebut dikutuk oleh Allah dan membangun kekuatan sebagai pemimpin untuk pasukan iblis. Dan Mikael ini dia yang diutus oleh Allah untuk berperang melawan kekuatan iblis ini. Kalau dalam gambaran patung atau lukisan itu biasanya dilukiskan bagaimana malaikat itu dengan berpakaian seperti seorang jenderal gitu, pemimpin bala tentara dengan pedang, lalu kakinya itu menginjak kayak kepala iblis gitu, kepala iblis. Sehingga gambaran ini memberikan posisi Mikael sebagai panglima bala tentara kerajaan surga. Dan di berbagai tempat, katakanlah di Eropa dan juga kita termasuk juga di Asia, ada banyak tempat yang didedikasikan secara khusus untuk menghormati dan mengagungkan Mikael sebagai panglima bala tentara kerajaan surga. Karena itu dia masuk dalam bilangan 3 malaikat agung. Lalu itu yang pertama, Mikael. Kalau sebut Mikael kita tahu dia sebagai panglima bala tentara kerajaan surga. Bahkan kalau di kota Roma itu ada satu kastil malaikat itu didedikasikan untuk malaikat-malaikat agung ini. Salah satunya adalah Mikael. Lalu kemudian yang kedua, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini kadang-kadang juga disebut dengan nama Jibrail. Jibrail atau Gabriel ini punya artinya, dari namanya itu berarti kekuatan Allah. Disebut sebagai kekuatan Allah karena dia ini juga mendapat utusan dan ditulis dalam kitab suci. Dalam kitab suci ditulis dalam Injil Lukas dan juga dalam kitab Daniel. Kalau Daniel itu juga dalam perjanjian lama seringkali juga melihat penampakan. Sebagaimana dalam perjanjian baru, kitab Wahyu kepada Yohanes itu juga dalam penampakan yang dialami oleh Yohanes. Dalam perjanjian lama, penampakan itu banyak kali dialami oleh Nabi Daniel. Jadi Nabi Daniel melihat penampakan itu bahwa ada Tuhan mengutus malaikat dan disebutkan di situ malaikatnya malaikat Gabriel. Sama juga dengan yang dialami dalam tulisan Injil Lukas melalui peristiwa penampakan kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Sebelum nanti kemudian Yohanes Pembaptis itu lahir, ada penampakan dari malaikat Gabriel. Bahkan Injil Lukas sendiri mencatat bahwa malaikat Gabriel memperkenalkan namanya. Saya Gabriel diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar ini. Lalu kemudian yang kedua yang mungkin kita kenal adalah
penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria ketika Bunda Maria menerima kabar gembira. Bahkan kita juga kenang itu dalam doa malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan memberi kabar kepada Maria, itu malaikatnya di situ yang dimaksudkan adalah malaikat Gabriel. Gabriel memberikan penyampaian kabar sukacita kepada Maria bahwa Maria akan mendapat tugas mengemban jabatan sebagai bunda dari Putra Allah atau bunda dari Yesus Kristus. Jadi Gabriel mendapat peran sebagai pewarta. Dia menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira kepada Maria. Dan yang ketiga adalah malaikat Rafael. Rafael sendiri artinya itu berarti obat Allah atau pertolongan dari Allah. Dan kalau dalam kitab suci itu bisa dilihat dalam kitab Tobit. Dilukiskan bagaimana Tobit itu mengalami kebutaan, lalu dia mengutus putranya Tobia untuk pergi mencari obat untuk menyembuhkan ayah si Tobit ini yang buta. Lalu dalam perjalanan itu Rafael diutus oleh Tuhan untuk menemani perjalanan Tobia untuk pergi mencari obat menyembuhkan ayahnya yang mengalami kebutaan. Dan dilukiskan bagaimana Rafael itu adalah sesuai dengan arti namanya obat Allah atau obat Tuhan, memang mendapat tugas untuk membantu Tobia dalam mendapatkan obat untuk kesembuhan ayahnya, termasuk juga menyembuhkan dan juga menyelamatkan Tobia dalam proses pertunangan pernikahannya dengan istrinya. Rafael ini yang membantu untuk menyelamatkan sehingga dia bisa menikah dengan istrinya, lalu kemudian kembali setelah mendapatkan obat untuk menyembuhkan ayahnya Tobit yang mengalami kebutaan. Jadi dari segi namanya kelihatan jelas bagaimana peran dari ketiga malaikat agung ini. Perayaan ini dirayakan bersama untuk mengenangkan dan menghormati tiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ini cerita tentang tiga malaikat agung. Baik Romo Maksi, terima kasih. Pada hari ini kalau bisa saya simpulkan berarti kita mengetahui latar belakang kenapa sih malaikat Mikael disebut Panglima Bala Tentara Allah. Kenapa malaikat Gabriel disebut pembawa kabar gembira? Biasanya ini malaikat Gabriel ini merupakan malaikat pelindung saya ya. Jadi kenapa kita latar belakang? Terima kasih sekali Romo dan juga Rafael. Ini yang juga dekat yang karena disebut juga malaikat sebagai tabib Allah. Jadi ini sering sekali didoakan oleh orang-orang sakit ya Romo ya. Jadi terima kasih Romo atas penjelasan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, saya mohon Romo berkenan untuk memimpin doa. Oke, baik. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji untuk seluruh kebaikan dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Secara khusus kami bersyukur dan berterima kasih Engkau menghadirkan tiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael sebagai utusanmu yang Engkau berikan kepada kami manusia untuk membantu menumbuh kembangkan iman kami, untuk menjaga dari segala mara bahaya, dari gangguan dan juga dari kuasa kegelapan setan, untuk menjadi pewarta kabar gembira dan juga untuk menemani dan menyertai sebagai obat dalam kehidupan kami. Semoga malaikat agung Gabriel, Mikael, Gabriel, dan Rafael senantiasa menjadi pendoa bagi kami, menolong kami dalam setiap situasi kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Doa dan permohonan ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Maksi. Baiklah Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudari terkasih, sekian acara Oke hari ini pada edisi hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini berikutnya.